Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar? Baik Bu Bidan. Alhamdulillah, ada yang bisa saya bantu Ibu. Iya nih Bu Bidan, saya mau pasang KB. Baik Ibu, sebelumnya Ibu jangan khawatir mengenai kerahasiaan Ibu akan tetap terjaga. Baik Bu Bidan. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya Diah. Baik Ibu dia, umurnya berapa? Saya umur 20 tahun. Kalau nama suami Ibu? Suami saya namanya Dede. Ya baik, kalau pekerjaan suaminya apa ya Ibu? Kalau suami saya bekerja sebagai wira swasta. Kalau Ibu sendiri bekerja atau tidak ya? Saya di rumah aja sih Bu, sebagai ibu rumah tangga. Ya, baik Ibu. Kalau gitu alasan Ibu untuk ber-KB itu apa ya? Saya tuh ingin mengatur jarak kehamilan Bu Bidan. Oh, baik, Ibu sebelumnya pernah hamil atau keguguran? Tidak pernah Bu. Baik, untuk melakukan hubungan dengan suami Ibu berapa kali ya Bu ya seminggunya kalau saya boleh tahu? Biasanya sih 2 sampai 3 kali seminggu. Baik, kalau untuk menikahnya itu sudah berapa lama ya Ibu? Baru 1 tahun. Lalu apakah ini pernikahan pertama Ibu dan suami? Betul, Bu. Oke, ya. Kalau sebelumnya Ibu mohon maaf ya, apakah Ibu ada riwayat penyakit tertentu? Tidak ada. Lalu untuk keputihan Ibu bagaimana? Apakah gatal atau berbau, Bu? Tidak gatal dan tidak bau, Bu. Untuk warna keputihannya sendiri itu bagaimana? Kalau saya cek sih biasanya bening sih, Bu Bidan. Ya, baik. Selanjutnya Ibu makan berapa kali Ibu sehari? 3 kali deh. Ya, untuk ukuran porsinya bagaimana ya, Bu? Porsi sedang. Biasanya menu makanannya bagaimana? Kadang teh ada sayur, nasi, lauk, terus sama buah. Baik, Ibu sudah bagus. Biasanya Ibu minum berapa gelas nih perharinya? Biasanya 10 atau enggak sampai 12 gelas. Oke, kalau untuk BAB dan BAK-nya itu lancar atau enggak ya, Bu? Lancar. Alhamdulillah. Kalau untuk BAB-nya berapa kali sehari, Ibu? Dan untuk buang air kecilnya juga berapa hari? Berapa kali? Biasanya kalau BAB itu 1 kali. Kalau BAK sih biasanya sampai 6 atau enggak 7 kali. Kalau ganti celana dalam berapa kali dalam seharinya, Ibu? Kadang 2, tapi kadang juga 3. Ya, baik Ibu. Kalau gitu terlebih dahulu kita lakukan pemeriksaan dulu ya. Baik, Bu Bidan. Dari hasil pemeriksaannya sudah baik ya Bu ya. Dengan tekanan darah Ibu 110/70 mmHg dengan nadi 80 kali per menit dengan suhunya 36,5 derajat Celcius. Dan pernapasan Ibu 20 kali per menit. Konjungtiva Ibu merah muda dalam payudara, Ibu tidak ada benjolan, jadi semua normal ya Bu. Wah, baik. Jadi Ibu sekarang itu rencana menggunakan KB apa ya Ibu? Belum tahu sih, Bu Bidan. Oke, baik. Sebelumnya Ibu saya beritahu mengenai KB dan jenis KB. Jadi Ibu KB itu berfungsi untuk mengatur jarak kehamilan, mengatur jumlah anak. Nah, Ibu jenisnya itu ada berbagai macam. Ada contohnya itu seperti kondom. Kondom itu ada yang bisa digunakan oleh suami Ibu dan ada juga yang bisa digunakan oleh Ibu. Kemudian ada KB suntik. KB suntik ini berupa penyuntikan hormon seperti hormon progestin. Ini juga ada yang bertahan 1 bulan sama ada yang 3 bulan. Kemudian ada KB implan. KB implan itu berupa batangan yang kurang lebih panjangnya itu 10 cm, kemudian dimasukkan ke dalam lengan ibu.
Ini juga bisa bertahan selama 5 tahun. Dan ada juga IUD. IUD itu sejenis alat kontrasepsi yang berbentuk seperti huruf T, kemudian dimasukkan ke dalam rahim. Ini bertahan 3 sampai 10 tahun. Dan ada juga yang hanya diminum saja seperti pil KB, tetapi diminumnya itu tidak boleh terlewatkan setiap harinya kayak gitu. Oh alah, baik Bu Bidan. Mana Ibu, apakah sudah jelas? Sudah jelas Ibu. Kalau untuk sekarang, Ibu apakah bisa memutuskan akan menggunakan alat kontrasepsi apa? Kayaknya sih saya pengen pakai pil KB ya. Baik, Ibu ya, saya jelaskan keuntungan menggunakan pil KB ya, Ibu. Jadi pil KB itu mudah didapatkan, ada semua di apotek kayak gitu mudah didapatkan. Kemudian jika ingin melepasnya itu tidak usah datang kembali kepada saya ataupun kepada fasilitas kesehatan lainnya, karena jika Ibu ingin melepas atau ingin sudah berhenti, ingin sudah mempunyai anak, Ibu bisa dengan cara menghentikan meminum pil KB itu kayak gitu. Dan kalau kerugiannya, Oh, mungkin jika ibu terlewat ataupun beberapa hari tidak meminum pil KB, harus dengan menggunakan alat kontrasepsi tambahan seperti kondom ibu, karena jikalau tidak menggunakan kontrasepsi tambahan itu akan kemungkinan hamil kayak gitu. oh jadi kalau pil KB tuh harus double ya KB-nya gitu. Ya ibu. Itu kalau terlewat minumnya, misalnya ibu tuh kelewat 3 hari nih kayak gitu, nah ibu tuh harus bisa menggunakan double kontrasepsi ya ibu kayak gitu. Oh gitu ya Bu. Kayaknya sih saya cocok nih sama pil KB. Boleh ibu. Ibu kalau boleh saya tahu, ibu itu hari terakhirnya kapan ya ibu? Terakhir tuh 2 hari yang lalu Ibu. Jadi hari ini tuh hari ketiga. Oh, baik Ibu ya. Kebetulan juga ya Ibu datang ke sininya pas karena sekarang itu hari ketiga. Jadi Ibu bisa langsung mengkonsumsi pil KB-nya yang diminumnya itu pada ada di pil KB itu yang pembeda pembeda dari pil yang lainnya. Jadi Ibu bisa memulai dari situ dan boleh diikutin panahnya ke kanan arahnya kayak gitu Ibu. Oh gitu ya Bu. Oke, Ibu, bagaimana Ibu? Apakah sudah mengerti? Sudah sangat mengerti Bu Bidan. Baik, Ibu. Apakah ada yang ingin saya bantu kembali? Sepertinya sudah Bu Bidan. Baik, Ibu. Kalau gitu terima kasih ya, Bu ya. Semoga dengan kunjungannya ke tempat saya bisa membantu untuk mengatur kehamilan Ibu ya. Ya, terima kasih juga Bu Bidan. Baik, Ibu. Semoga sehat selalu ya. Amin. Saya pamit dulu ya Bu Bidan. Baik, Ibu.